Didukung oleh Pemirsa, Anda kembali lagi di Primetime News. Polri secara resmi membuka rekrutmen terpadu Polri tahun anggaran 2024. Lalu seperti apa proses rekrutmen Polri tahun ini? Sudah bergabung bersama kami di studio Kepala Biro Pengendalian Personel Karo Dalpers SSDM Polri, Brigjen Nurworo Danang. Selamat malam, Pak Danang. Selamat malam. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Ya. Dan juga sudah hadir Taruni Akpol, Ajun Brigadir Taruna Abriktar, Nyimas Fitria Amelia. Selamat malam, Mbak Nyimas. Apa kabar, Mbak Nyimas? Sehat-sehat. Baik, dan juga sudah hadir bersama kami, yaitu Bribda Alam Fajar Kusuma. Selamat malam, Mas Alam. Selamat malam. Baik, saya langsung ke Pak Danang. Pak Danang, Polri secara resmi membuka rekrutmen terpadu Polri tahun anggaran 2024 pada bulan Maret dan April ini. Tapi sebelum dijawab lebih jauh lagi, Pak Danang, kita sapa dulu dari luar studio melalui Zoom Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto. Selamat malam, Pak Beni. Selamat malam. Baik, saya langsung ke Pak Danang lagi. Pak Danang, jadi pendaftaran yang dibuka ini sampai kapan, Pak? Apakah cara pendaftarannya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya? Ya. Terima kasih. Bisa saya jelaskan bahwa tahun 2024 ini Polri melaksanakan penerimaan terpadu anggota Polri, yaitu melaksanakan penerimaan secara bersama-sama, baik itu calon Taruna Akpol, kemudian Bintara Polri, dan Tamtama Polri. Masyarakat yang berminat untuk menjadi anggota Polri bisa mendaftar melalui website Polri, penerimaan polri.go.id, ya. Kemudian memilih jalur sesuai dengan bidang dan minat, baik itu melalui jalur Akpol, kemudian Bintara maupun Tamtama Polri. Untuk tahun ini, untuk penerimaan Taruna Akpol, kita pendaftaran mulai tanggal 25 Maret sampai 19 April. Jadi hari ini adalah hari yang terakhir untuk pendaftaran. Betul. Kemudian akan direkrut sebanyak 275 orang. Kemudian nanti akan dididik di Akademi Kepolisian Semarang selama 4 tahun dan lulusannya akan menjadi perwira Polri dengan pangkat Inspektur Polisi tingkat 2 atau IPDA. Kemudian untuk Bintara Polri, kita tahun ini akan merekrut sebanyak 12.800 orang. Kemudian mulai pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 sampai 25 April. Kemudian nanti akan dididik selama 5 bulan di SPN Polda Jajaran dan juga termasuk di Sepoluan Polri yang dari Ciputat khusus untuk calon polwan, dan mereka akan lulus menjadi Bintara dengan pangkat Bribda. Kemudian untuk Tamtama Polri kita juga membuka kurang lebih sebanyak 1.600 orang. Ini mulai pendaftaran dari tanggal 4 sampai 25 April. Ya. Nanti akan dididik juga sama sebanyak selama 5 bulan. Nanti dididik itu di Pusdik Gasum Porong, dan juga dididik di SPN Kalsel. Tahun ini kita hanya merekrut untuk Tamtama Polri, tidak merekrut Tamtama Brimob dan juga Tamtama Polair seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Ini untuk
mempersiapkan mereka Tamtama Polri secara umum, kemudian nanti akan mengikuti pendidikan lanjutan, baik itu untuk pendidikan pengembangan Tamtama Brimob maupun juga Polair. Oke, baik. Tadi saya konfirmasi lagi untuk Akpol begitu ya, Pak Danang. Ini 200 berapa tadi Pak? 275 orang. 275 orang. Kalau kita berkaca dari tahun lalu begitu, dari 12.168 pendaftar yang diterima 302 orang, kalau tidak salah seperti itu. Artinya ada penurunan kuota atau seperti apa Pak Danang? Ya, tahun ini memang sengaja kuota yang ada sebanyak 275 orang. Ini kita akan merekrut, harapan kita juga bisa merekrut sebanyak-banyaknya putra-putri bangsa Indonesia yang terbaik untuk bisa menjadi anggota Polri. Namun demikian nantinya akan disesuaikan kapasitas dan kebutuhan Taruna Akpol ini sesuai dengan minat dari para peserta yang mendaftar dan juga kapasitas pendidikan. Dimungkinkan ini masih mungkin untuk bisa ditambah apabila nanti memang minat dari masyarakat yang mendaftar Taruna Akpol cukup dan juga fasilitas yang di Akpol bisa menampung para calon taruna ini sendiri. Oke, kalau kita bicara soal persyaratan untuk masuk ke Akademi Kepolisian ini Pak, Bintara dan juga Tamtama tahun ini, apakah ada perbedaan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya? Untuk persyaratan secara umum tidak banyak perbedaan, baik itu untuk Taruna, Akpol, Bintara dan juga Tamtama. Hanya ada beberapa perbedaan khususnya untuk penerimaan Bintara Polri, khususnya saat ini kita akan menerima Bintara Polri khususnya untuk memenuhi adanya rencana kebutuhan pengembangan Polda menyesuaikan dengan pengembangan daerah otonomi baru di Papua dan Papua Barat. Kita akan merekrut di Papua ada sebanyak 2.000 personil untuk menjadi anggota Polri dan juga di Papua Barat sebanyak 1.000 personil. Ini kita ada perbedaan persyaratan seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana untuk rekrutmen tahun ini kita membuka ruang untuk semakin banyak bisa merekrut, khususnya hasil evaluasi tahun sebelumnya ini banyak peserta seleksi khususnya dari Papua dan Papua Barat yang banyak gugur, itu terutama pada saat mengikuti seleksi tes psikologi maupun juga kesehatan. Dan untuk itu kita juga buka ruang khususnya untuk usia yang sebelumnya hanya kita batasi sampai usia 21 tahun, ini kita buka menjadi 25 tahun karena hasil evaluasi teman-teman masyarakat di Papua ini ada kendala terkait dengan pendidikan. Banyak yang menyelesaikan pendidikan tidak tepat waktu, bahkan bisa sampai SMA bisa sampai 5 tahun. Nah ini juga kita berikan ruang bagi masyarakat Papua yang lulus tidak hanya 2024 ini, kita juga bisa membuka ruang sampai ya lulus dari 2016 sampai 2004 ini, sehingga mereka kita bisa jaring semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga kita juga memprioritaskan masyarakat khususnya masyarakat OAP atau masyarakat asli Papua. Jadi justru peluangnya ini dibuka lebih luas lagi ya, Pak Danang, untuk bisa menjadi anggota kepolisian dari wilayah Papua seperti itu. Betul. Dan tentunya dalam proses rekrutmen ini tidak dipungut biaya sama sekali ya Pak? Betul. Dalam pelaksanaan rekrutmen ini kita pastikan bahwa proses seleksi tidak dipungut biaya. Seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk mengabdikan diri melalui jalur Polri, mengikuti seleksi, tahapan seleksi, dan hasilnya juga nanti akan langsung diumumkan, dan tentunya yang menentukan kelulusan adalah dari peserta itu sendiri. Sehingga kalau ada yang informasi atau memberikan janji atau
memastikan bisa meluluskan calon anggota Polri, saya kira itu bisa dipastikan bagian dari penipuan, sehingga jangan dipercaya itu. Baik, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi terkait dengan hal itu, dan juga kita akan ngobrol nih, ingin tahu lebih dalam lagi seperti apa pendidikan yang dijalani oleh Mas Alam dan juga Mbak Nyimas. Tapi kita harus jeda dulu, pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News. Didukung oleh Anda masih di spesial dialog Polri dalam program Prime Time News. Saya langsung ke Mas Alam nih. Mas Alam, asal dari mana sih Mas Alam? Asal dari Garut. Dari Garut. Betul. Usianya berapa sekarang Mas Alam? Usia sekarang 25 tahun. 25 tahun. Artinya ini Mas Alam sudah lulus ya? Sudah lulus. Dari Akpol ya? Dari Bintara. Dari Bintara. Siap. Oke, dari Bintara sudah lulus begitu. Mungkin bisa diceritakan proses masuk ke Bintara dan akhirnya sekarang sudah ditugaskan di Polda Jabar ya? Betul. Kalau tidak salah Polda Jabar. Betul. Seperti apa sih Mas Alam? Jadi pertama awal saya masuk sebagai anggota polisi itu karena saya kebetulan saya atlet hoki juga kan. Atlet hoki? Atlet hoki, betul. Oke. Nah, saya masuk ke polisi karena saya sebagai atlet hoki. Nah, kebetulan kemarin saya mengikuti SEA Games dan alhamdulillah mendapatkan medali emas di hoki indoor dan medali perunggu di hoki outdoor juga. Wow, oke. Iya. Nah, setelah itu adalah pemberian penghargaan di Istana Negara yang kebetulan dihadiri oleh Bapak Presiden, juga Bapak Kapolri juga. Nah, pada waktu itu Bapak Kapolri memberikan tawaran bagi siapa saja atlet yang berprestasi gitu kan, untuk bisa masuk ke polisi gitu kan. Masuklah nama kamu di sana. Ya, dan waktu itu Alam tidak menyanyikan kesempatan juga, langsung ingin masuk jadi sebagai polisi gitu kan. Gimana sekarang perasaannya dari atlet menjadi polisi? Alhamdulillah senang banget sekarang. Senang sekali ya. Senang sekali. Dan pastinya bersyukur ya. Iya, betul. Jadi kamu masuk lewat jalur prestasi nih ya, talent Betul. scouting. Talent scouting. Oke, gimana nih kesannya selama menjalani pendidikan berapa lama waktu itu di Pendidikan waktu itu Bintara? 5 bulan. 5 bulan. Betul. Apa suka dukanya selama menjalani proses pendidikan? Awalnya sih untuk pertama Alam masuk pendidikan tuh merasa belum bisa adaptasi karena diharuskan siap di segala kondisi, disiplin waktu. Tapi sering berjalannya waktu Alam bisa beradaptasi juga. Karena selama pendidikan itu Alam diajarkan berbagai ilmu, juga dibekali dengan dasar-dasar ilmu kepolisian juga. Seperti contohnya bagaimana kita sebagai polisi lalu lintas di jalanan seperti apa, ataukah bagaimana kita sebagai polisi di reserse kriminal yang suka menang penjahat itu bagaimana, ataukah bagaimana kita polisi untuk berhubungan dengan masyarakat itu bagaimana, itu semua diajarkan juga. Selain itu juga Alam dibekali dengan keterampilan seperti keterampilan bersenjata, keterampilan bela diri, ataupun survival gitu kan, bagaimana bertahan hidup di alam juga. Selain itu juga, alhamdulillah selama pendidikan banyak mendapatkan relasi gitu kan. Selain teman-teman yang seangkatan juga, ada beberapa senior gitu kan, juga pengasuh yang selalu sedia membantu di segala kondisi gitu kan. Baik untuk selama pendidikan ataupun setelah lulus dari pendidikan. Jadi nilai-nilai kedisiplinan saat menjadi atlet ini benar-benar dibawa ya? Betul. Ketika menjadi polisi ya Alam betul, ya? Betul sekali. Oke, baik. Nah, saya juga ingin mendengarkan kisah dari Mbak Nyimas. Mbak Nyimas, boleh cerita sedikit saat ini usianya berapa Mbak Nyimas? Sekarang saya 20 tahun. 20 tahun. Dan ini adalah tahun pertama ya? Atau angkatan 58 begitu ya? Siap. Dalam Akademi Kepolisian. Bagaimana perasaannya Mbak Nyimas setelah 1 tahun ini menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian? Alhamdulillah setelah menjalani pendidikan selama setahun ini, saya mendapatkan ilmu-ilmu dasar-dasar karakter kebayangkaraan. Lalu saya bertemu dengan taruna-taruni teman-teman saya dari berbagai daerah yang berbeda dan suku yang berbeda, agama yang berbeda. Dan untuk teman-teman ini memberikan pelajaran untuk saya yang kedepannya nanti untuk
dapat menghadapi masyarakat-masyarakat yang majemuk. Seperti itu. Oke, maaf sebelumnya Mbak Nyimas ini berasal dari latar belakang keluarga polisi juga atau tidak? Bukan. Oke, kalau Ayah. boleh tahu pekerjaan ayah? Ayah saya tukang galon. Kalau ibu? Ibu saya ibu rumah tangga. Oke, ibu rumah tangga ya. Hingga saat ini? Siap. Oke, Betul. baik. Jadi artinya memang bagaimana kamu bisa termotivasi untuk menjadi seorang polisi? Apakah ini memang cita-cita dari kecil atau seperti apa, Nyimas? Baik, sewaktu kecil dulu saya pernah dibantu salah satu anggota polisi lalu lintas. Beliau membantu saya menyeberangi jalan untuk menuju ke sekolah. Sejak saat itu saya termotivasi untuk menjadi anggota polisi karena polisi ini memiliki tugas yang mulia, yaitu membantu masyarakatnya di luar sana dan melayani masyarakat. Oke, dan selama menjalani proses rekrutmen hingga akhirnya kamu diterima begitu ya di Akademi Kepolisian sebagai seorang taruni. Bagaimana? Bisa cerita sedikit tidak? Proses rekrutmennya saat itu seperti apa? Apa yang menjadi kendala dalam melakukan proses rekrutmen? Siap. Untuk rekrutmen ini sendiri, awalnya saya mempersiapkan diri untuk kesehatan, jasmani, dan akademik. Untuk kesehatan, saya tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Lalu untuk jasmani, saya berlatih setiap hari. Untuk akademik, saya belajar setiap hari. Dan untuk rekrutmennya, pertama itu adalah Rikmin. Rikmin ini adalah pemeriksaan administrasi. Oke. Lalu lanjut ke pemeriksaan kesehatan. Setelah pemeriksaan kesehatan lanjut ke tes akademik. Tes akademik. Siap. Untuk tes akademik ini setelah selesai mengerjakan soal, nilainya langsung keluar. Oke. Jadi tidak ada. Dan nilainya bagus tidak? Siap. Bagus? Bagus. Luar biasa, oke. Baik, saya langsung ke Pak Beni Mamoto terlebih dahulu. Pak Beni, terkait dengan pengawasan eksternal ini kan juga Kompolnas dilibatkan, Pak Beni. Sebenarnya apa yang perlu diperketat lagi, Pak Beni, dalam melakukan proses rekrutmen untuk menjadi anggota kepolisian, Pak? Baik, terima kasih. Jadi kami dari Kompolnas untuk penerimaan Akpol, setiap tahun kami diundang ketika seleksi akhir. Dan di situ terlihat bagaimana transparansinya karena melibatkan eksternal, kemudian keluarga bisa mendengar langsung, menyetujui langsung melalui online, bagaimana nilai anaknya, ranking anaknya, sehingga ketika kuota nanti ditentukan, maka lulus tidaknya atau lolos tidaknya, itu keluarga juga ikut tahu. Itulah salah satu bentuk transparansi yang kami apresiasi. Kemudian juga selalu dilakukan evaluasi apabila muncul komplain dari masyarakat. Kan pernah terjadi ada komplain, Pak ini nilai saya segini, kenapa kok ditulis gitu? Ternyata setelah diklarifikasi ada yang memang salah memasukkan, kemudian ada yang memang sesungguhnya benar, tetapi yang bersangkutan mungkin karena tidak puas sehingga komplain melalui media sosial dan sebagainya. Jadi ini kami lihat dari waktu-waktu semakin bagus dalam hal rekrutmen ini. Kemudian juga kami melihat semakin berkurang komplain-komplain yang muncul dari masyarakat. Sebagai catatan bahwa animo untuk masuk polisi ini meningkat terus. Oleh sebab itu persaingan akan semakin ketat. Ya. Karena masyarakat, anak-anak muda sekarang banyak yang ingin menjadi polisi. Nah, oleh sebab itu kami mengapresiasi karena antisipasi sudah dilakukan. Kami juga melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah, baik ke Akpol, ke SPN. Kami berkunjung melihat bagaimana sarana prasarana, kemudian makannya, kemudian latihannya. Ketika yang lalu pernah ada yang meninggal karena kepanasan dan sebagainya. Itu semua menjadi bahan evaluasi, kemudian dilakukan langkah-langkah antisipasi ke depan.
Baik, oke. Nanti kita akan kembali membahas hal itu di segmen selanjutnya dan juga saya akan bertanya lagi dengan Pak Danang ya terkait dengan bagaimana proses rekrutmen Polri ini ke depan akan terus berjalan secara transparan. Tapi kita harus jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami. Didukung oleh Anda kembali lagi di Primetime News pemirsa. Saya langsung ke Pak Danang. Pak Danang, bagaimana Polri menjamin proses rekrutmen Polri itu bersih, transparan, bebas KKN, apalagi juga kan masih ada stigma begitu yang menyebutkan bahwa keluarga polisi misalnya lebih diutamakan begitu untuk masuk ke Akpol. Bagaimana cara Polri juga menghapus stigma-stigma tersebut, Pak Danang? Baik, bisa kami jelaskan bahwa dalam rekrutmen anggota Polri ini baik Akpol, Bintara, dan Tamtama kita menerapkan prinsip betah. Betah ini akronim dari bersih, yaitu tidak ada KKN. Jadi pelaksanaan seleksi dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan kejujuran, dengan mendasari hasil nilai yang ada. Demikian juga dalam proses seleksi ini tidak ada rekayasa nilai, semua dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau SOP yang ada. Kemudian juga transparan. Transparan ini kita membuka diri dengan pengawasan, baik itu pengawasan internal dan eksternal, dengan harapan bahwa pelaksanaan seleksi ini bisa benar-benar diawasi oleh tim pengawas internal dan masyarakat juga yang mengawasi, sehingga proses seleksi ini benar-benar bisa dijamin keterbukaannya. Demikian juga transparan ya. Betul. Apalagi ini pendaftarannya sistem digital ya, Pak. Betul. Jadi itu sudah membuktikan bahwa proses rekrutmen ini mengedepankan soal transparansi tadi. Betul. Oke. Ini juga bagian digitalisasi ini kan juga mengurangi interaksi antara panitia dengan peserta, sehingga ini mengurangi ada peluang-peluang untuk terjadinya kolusi. Demikian juga akuntabel ini bisa dipertanggungjawabkan, tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada organisasi, pada pimpinan, tapi juga dipertanggungjawabkan kepada publik, dan lebih utama lagi kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena ini menjadi komitmen dari seluruh pimpinan Polri, juga seluruh panitia, dan juga tentunya seluruh masyarakat. Dan yang terakhir, kita juga melaksanakan rekrutmen ini dengan humanis. Kita memperlakukan seluruh peserta ini dengan penuh kemanusiaan, dengan memperhatikan hak-haknya si peserta ini, dengan melaksanakan juga penuh dengan keadilan dan tidak membedakan satu dengan yang lain. Dan tentunya ini semua harus kita bisa buktikan dalam pelaksanaan rekrutmen ini. Untuk itu kita untuk meyakinkan dalam proses seleksi ini kita lakukan dengan berbagai upaya, misalnya memberikan pelayanan one day service, setiap kegiatan itu satu hari itu selesai dan hasilnya juga langsung bisa diketahui oleh peserta. Tidak hanya peserta, orang tua, saudara pun juga bisa melihat. Kita punya aplikasi CNC, orang tua bisa langsung mengetahui hasil dari peserta. Ini juga mengurangi atau mengantisipasi
orang tua ataupun peserta menjadi korban penipuan. Oke, baik. Iya. Baik, jadi artinya memang prinsip betah tadi terus dikedepankan begitu ya Betul. dalam proses rekrutmen Iya. Polri ini. Baik, saya langsung ke Pak Beni. Pak Beni, singkat saja Pak, apa harapan Anda untuk proses rekrutmen Polri ke depannya agar memang terus bisa menjaga transparansi dalam proses rekrutmen ini? Pak Beni, singkat saja Pak Beni. Ya, yang pertama kami melihat bahwa selalu dievaluasi untuk terus diperbaiki, disempurnakan. Tetapi dari sisi masyarakat juga perlu diedukasi untuk sekali lagi jangan sampai dia termakan dengan penipuan berbagai macam janji karena modusnya ada 1001 macam sehingga keluarga sampai terpengaruh dan akhirnya kena tipu. Kami yakin dengan melibatkan eksternal maka penerimaan siswa ini bisa akan dijamin prinsip betah itu dilaksanakan. Baik, kita harapkan hal yang sama agar transparansi dalam proses rekrutmen Polri terus berlangsung ke depannya. Terima kasih Pak Beni Mamoto, terima kasih Pak Brigjen Nurworo Danang, terima kasih Mbak Nyimas, terima kasih Mas Alam sudah menyempatkan waktunya bersama kami di Primetime News. Pemirsa, demikianlah Primetime News. Saya Valentinus Reza mewakili rekan Zilvia Iskandar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.